Mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini tujukan sama saya? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin bertanya, apakah Anda percaya dengan nyawa? Kalau misalkan Anda percaya dengan nyawa, mana nyawa Anda? Nyawa Anda tidak terlihat, dan pasti Anda akan mengatakan Anda tidak akan hidup tanpa nyawa. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, dan jikalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alam semesta ini. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Sesuatu yang sudah ada maka tidak layak ditanya di mana. Di dalam akidah Thahawiyah juga dikatakan, Allahumma nasawna lil jihati sit. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari nama arah, arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Allah jauh tanpa berantara, dan Allah dekat tidak menyentuh. Jadi intinya apa? Allahu mawjud bila makan. Allah itu ada tetapi tiada tempat. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan dan tidak bisa disamakan dengan Sang Khalik pencipta. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bis-shawab. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ya lu lakuin. Setiap daripada agama apapun itu mengajarkan keindahan, tidak pernah mengajarkan suatu kebencian. Al-imanu huwal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil janani. Kalau misalkan kamu membahas tentang daripada iman, intinya itu percaya, kamu ikrar, membaca dengan lisan, dan meyakini dengan wa tasdiqu bil janan, dengan hati. Ya, jadi kalau udah perkara daripada hati, ya tidak bisa dicampur adukan. Bagaimana kamu, bagaimana saya, bagaimana kalian semua itu tidak bisa, karena bagaimana penyikapan daripada hati seseorang. Dan itu murni daripada kamu yang memilih. Tetapi kalau misalkan hidayah itu atas Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dari kita yang masih dalam kedudukan Islam. Insyaallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita sekalian meninggal dalam keadaan Islam. Barakallahu fiik. Saya terkejut dan terheran-heran. Di sana Jibril berkata, saya tidak terfokuskan daripada pembahasan dalil tersebut, hadis tersebut, tetapi kalau misalkan ini adalah permasalahan umum dan banyak dalil-dalil lainnya, termasuk daripada Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni daripada keseluruhan daripada dosa selain syirik. Jadi di situ dicamkan bahwasannya diampuni. Kalau misalkan dikatakan masuk surga, kalau dia telah ada iman di dalam hatinya, kemudian dia mengucapkan daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersaksi atas daripada keesaan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia masuk surga karena ada keimanan sedikit di hatinya, tetapi dicuci dulu di neraka. Maka hitungan daripada kamu masuk surganya itu perlu dipertanyakan. Apakah kamu langsung masuk surga dengan modal daripada keimanan kamu percaya saja? Maka tidak cukup daripada itu. Ya, syukran, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Bang, kata siapa? Kata siapa Yesus gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Bang? يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. Man la syaikhu lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru maka syaitanlah gurunya. Maksudnya apa? Ini adalah pandangan daripada perspektif dalam menuntut ilmu agama. Karena hakikatnya nanti dalam kitab daripada Ta'lim Muta'alim karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji nanti dibahas juga tentang daripada mukhtarul ustad, cara memilih ustad, cara memilih seseorang guru. Karena hakikatnya daripada runtutannya seperti ini. Misalkan seseorang yang tidak tahu sama sekali maka dia akan mempelajari. Misalkan saya belum bisa baca, kemudian saya belajar dengan guru saya karena saya bisa karena guru saya. Kemudian nanti ada fase yang dimana kamu bisa pada dasarnya. Akhirnya gimana kamu memastikan kebenarannya itu bertanya lagi kepada guru. Jadi inti daripada seseorang penuntut ilmu adalah bertalaki. Bertalaki maksudnya adalah langsung terhadap gurunya, mengatakan atau memastikan dari sebuah kebenaran dalam ilmunya. Maka nanti ada sanad daripada guru tersebut. Nanti kamu punya gurunya bersanad sampai dengan Rasulullah SAW, gurunya, kemudian berguru kepada gurunya lagi, kemudian kepala gurunya lagi sampai dengan